Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang akan datang insyaallah kita selalu mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Ada salah seorang sahabat saya, pimpinan pondok pesantren Al-Hikmah dari Benda sana, Bumi Ayu, sedang kurang sehat. Ini orang berguna, santrinya ribuan. Kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Allah yashfi akhina al-ustad Kiai Labib syifaan tamil ajil, syifaan la yaghadiruhu alaman wala ilala. Demikian pula kalau ada dari saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, muslimin muslimat di rumah sakit yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Demikian pula saya, al-hadiniyah kuniyah salihah جامع الدنيا الآخرة وبالخصوص لشفاء أخينا لبيب أستاذ الكي لبيب وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mungkin salah seorang dari kita bertanya, kok kenapa sih sedikit-sedikit Fatihah? Ya, sakit Fatihah, sehat Fatihah, perkawinan Fatihah, pinangan Fatihah, nama Fatihah, semua Fatihah. Leh. Karena Nabi mengatakan Al-Fatihah lima quri'at lah. Surat Al-Fatihah itu tergantung niat yang membacanya. Niatkan kita dalam setiap niatan yang baik untuk supaya lebih cepat dikabul oleh Allah dengan melalui pembacaan surat Al-Fatihah, ya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. Kata Imam Busiri, kamu tidak akan melihat seorang wali min auliyaillah pun kecuali beliau selalu bertawasul kepada Nabi SAW, meminta pertolongan kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW, dan dapat pertolongan. Karena apa? Wala min auduwin ghairi munqasimi, tidak ada musuh-musuh Nabi sekalipun mungkin di awal dia perang, di awal perang dia tidak apa-apa, kelihatannya menang, tapi terakhirnya dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang meminta pertolongan kepada Allah dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW, insya Allah akan mendapatkan pertolongan. Ya. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaythi halla ma'ala shubali fi ajami. Kam jaddalat kalimatullahi min jadilin fihi wa kam khasamal burhanu min khasimi. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dibi fil yutumi. Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami. Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidina Imam Muhaddits Al-Haramain Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu wa ardhah. Pokok pembahasannya adalah masih tetap dalam soal pelaksanaan kewajiban zakat, keutamaan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bilum fid darain amin. Fima yata'allaq fi fadli zakah ila an qala waz-zakatu hisnun mani'un lil amwali minas sariqah wad dhaya'. Itu yang terakhir kita baca. Ya. Lebih baik? Nah, ini yang terakhir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum biz-zakah wa dawu mardakum bis-sadaqah." Wastaqbilu amwajal bala'i bid-du'a'i wa tadarru'. Ini yang terakhir kita baca. Lindungi harta-harta kalian dengan zakat, bukan dengan asuransi, bukan dengan benteng besi, peti besi, lah. Semua bisa ditembus itu. Yang tidak bisa ditembus adalah kalau kita bentengi harta kita itu dengan zakat. Keluarkan zakatnya. Ya. Wadawu mardakum bis-sadaqah. Obati orang-orang yang sakit kamu dengan sedekah. Isyarah dari Nabi bahwa tidak semua penyakit bisa dengan obat, ada penyakit harus diobati dengan sedekah. Kiat kita bagaimana? Dua-duanya kita laksanakan. Berobat juga, sedekah juga. Insyaallah Allah kasih kesembuhan, ya. Kemudian wastaqbilu amwajal bala bid-du'a wa tadarru'. Tidak ada dalam dunia ini orang polos enggak dapat cobaan, enggak ada. Yang paling berat cobaan Nabi Anbiya itu paling berat cobaannya. Setiap orang yang beriman pasti akan dapat cobaan dari Allah SWT. Terima oleh kita, sambut oleh kita dengan apa? Doa. Ya Allah, angkat bala ini ya Allah. Selamatkan saya dari bala ini ya Allah. Selamatkan keluarga saya, diri saya, harta benda saya, pangkat saya, kedudukan saya, keluarga saya, sahabat saya, kampung saya. Dengan apa? Berdoa kepada Allah. Tadarru' dengan khusyuk, minta kepada Allah, insyaallah diangkat itu bala oleh Allah SWT. Ya, jadi jangan sombong, ya. Nah, kembalikan kepada Allah, ya. Baik, karena wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tapi kita selalu nisbahkan yang jelek kepada kita, nisbahkan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab seorang hamba kepada Allah, ya. Selanjutnya, qala wa zakatu min hiya tamamu umuriddin. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna tamama islamikum an tu'addu zakata amwalikum. Kan rukun Islam kita paham. Pertama syahadat, kita udah syahadat, memang enggak pakai modal lagi. Kita ba'iyah, ikutan dengan orang tua kita. Kedua mendirikan salat. Sama. Ketiga puasa di bulan suci Ramadan. Keempat zakat. Dan yang kelima melaksanakan ibadah haji. Itu rukun Islam.
Tidak sempurna ini Islam kecuali lima-limanya bagi yang mampu tentunya. Kenapa saya bilang bagi yang mampu? Karena haji dan zakat belum tentu semua orang berhaji dan zakat. Yang zakat memang ada hartanya, yang haji juga memang ada istitoahnya. Ya. Ketika dia punya istitoah dalam dua hal tersebut dia tidak laksanakan, Islamnya nggak sempurna. Siapa yang ngomong? Nabi? Nabi mengatakan sesungguhnya dari kesempurnaan agama ini, Islam kita ini, inna tamama islamikum antu addu zakata amwalikum, sesungguhnya yang menyempurnakan agama kalian, Islam kalian akan sempurna ketika kalian melaksanakan, menunaikan ibadah zakat harta-harta kalian. Artinya kalau ada seorang muslim tidak melaksanakan zakatnya, berarti Islamnya belum sempurna. Ada seorang muslim tidak melaksanakan haji padahal dia sudah mampu, Islamnya tidak sempurna. Apalagi kalau berani meninggalkan sholat, lebih jauh lagi, itu lebih bahaya lagi. Ya. Jadi satu sama lain saling mengikat. Tapi yang biasanya orang mampu memang tiga: syahadat, sholat, puasa. Karena ini nggak pakai modal. Kalau zakat dan haji kan pakai modal. Ya. Dan saya ingatkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan bagi semua manusia ini, kita terutama muslimin, untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Sekarang ini pelaksanaan ibadah haji banyak macamnya. Banyak caloknya. Banyak yang membuat grup-grup ibadah haji. Oke, tidak masalah. Tapi banyak juga yang nipunya, saudara-saudara. Ya, jadi hati-hati ketika kita akan berumrah, ketika kita akan berhaji, jangan salah pilih sehingga nanti Anda berangkat ke Mekah haji disebut bukan haji ente ke Mekah, disebut ke Mekah ente nggak haji, kan repot. Jadi haji apa tuh? Susah. Ya, ke Mekah dia berangkat, tapi tidak bisa haji karena salah caranya. Disebut nggak haji dia ke Mekah, disebut haji tapi dia tidak haji. Ngerepotin orang tuh. Terutama sebetulnya merepotkan diri Anda sendiri. Kuncinya jangan memaksakan. Kedua, hati-hati, lihat dulu siapa nih penyelenggaranya. Kita mesti minta masukan dari orang. Apa tuh bahasa sekarang masukan dari orang? Ada masukan dari orang. Kalau dokter ngasih kamu ke dokter ini, apa tuh namanya bahasa sekarang? Apa? Minta referensi. Minta referensi daripada orang yang sudah melaksanakan melalui penyelenggara tersebut. Kalau nggak ada atau referensinya buruk, jangan. Nanti saudara haji bukan, duit hilang. Salah sendiri itu, nggak dapat ganjaran. Salah sendiri. Ya, hati-hati. Ya. Nah, baik. Ini agak melenceng sedikit, tapi insya Allah ada manfaatnya. Ya. Kasih tahu saudara-saudara kita tuh yang akan melaksanakan ibadah haji, hati-hati. Sama juga dengan orang yang akan menyerahkan uang zakat. Bang Ajis nanya sama Habib, Bib, mana lebih bagus Bib? Zakat ini kita kasih ke satu badan, apa kita sendiri yang memberikannya? Yang bagus Bang Ajis, kita sendiri yang memberikan. Apalagi kita langsung datangi orang-orangnya. Jangan dia yang datang, kita yang datang kepada mereka, karena itu hak mereka. Kalau kita nggak zakatkan berarti kita mencuri hak mereka. Bukan untuk Allah itu zakat. Allah yang memerintahkan, ganjarannya untuk kita dan untuk orang muslimin, untuk fuqara wa masakin yang memerlukannya. Ya. Jadi mana yang lebih afdal? Anda sendiri yang memberikan itu zakat. Itu yang paling afdal. Setelah Anda tidak bisa, boleh diwakilkan kepada orang, tapi yang kita paham bahwa ini orang amanat. Kalau satu badan kita nggak kenal, badan ambil zakat ini, nggak kenal orangnya siapa, pimpinan siapa, kepada siapa diberikannya itu zakat, jangan saudara. Berapa banyak panti-panti fiktif sekarang, panti asuhan yatim piatu, ada namanya, ya. Tapi di belakangnya sebetulnya panti asuhan yatim piatu dalam rangka penipuan. Nipu saudara. Nggak ada dia yatimnya.
Nggak ada anak yatimnya. Begitu ada duit dia masuk kantongnya sendiri. Banyak itu yang begitu. Jadi Anda kalau mau nyumbang hati-hati. Yang bagus bagaimana? Seperti yang saya katakan, Anda sendiri langsung tikal oleh Anda sendiri atau oleh orang yang memang kita percaya dan orang jujur. Karena sekarang ini banyak orang, masya Allah, nggak takut sama Allah, sama orang lagi, sama hukum, sama Allah nggak tahu. Bagaimana orang mah takut? Sama Allah dia sudah tidak takut, apalagi sama hukum, sama orang nggak bakalan takut. Yang paling hebat itu orang kalau sudah takut sama Allah, pasti dia takut sama semuanya. Makanya keistimewaan orang-orang yang takut kepada Allah itu ditakuti oleh segala sesuatu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima ma'na man khafa Allah, khafahu kullu syai." Siapa yang takut kepada Allah, takut semua kepada dia. Jadi cari orang yang takut kepada Allah, saudara. Ya, bukan yang jagoan, bukan yang hebat, bukan yang pangkatnya tinggi, tidak. Yang takut sama Allah. Kalau yang takut sama Allah, di depan orang, di belakang orang, ada orang, tidak ada orang, dia begitu tetap. Dia akan jujur, dia akan takut. Karena dia melihat sekarang, dia melihat saya akan mati dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Tapi kalau yang nggak takut sama Allah, dia terserah gimana nanti. Betapa banyak sekarang orang yang gimana nanti, saudara. Banyak. Gimana nanti itu bahasa Melayu, bahasa Sundanya kumaha engke. Kumaha engke we. Ya, yang penting saya kerjain, yang penting saya untung, yang penting saya dapat. Soal halal dan haram kumaha engke. Apa begitu dengan Allah? Tidak bisa. Ya kalau Anda sempat tobat, kalau tidak, bahaya. Ya, hati-hati itu. Ya. Sedikit yang halal, ya, sedikit yang kita dapatkan dari kerjaan kita halal, lebih bagus daripada yang wah luar biasa, tapi haram, tidak ada artinya, buih. Tapi sedikit tadi vitamin. Ya, yang sedikit tadi yang halal itu vitamin buat kita, menguatkan badan kita, ibadah. Enak memberikan kepada orang lain, bisa dipakai sedekahnya mudah, ya. Kenapa? Karena jalannya halal, jalannya benar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi saudara, kesempurnaan iman kita pun tergantung. Kalau kita laksanakan semua rukun Islam itu sempurna, kalau tidak itu nggak sempurna. Muslim, tapi belum sempurna. Mudah-mudahan kita jadi orang Islam yang sempurna, ya. Amin ya rabbal alamin. Qala wa min fadhailiz zakat. Dari keutamaan juga zakat nih. Apa hadirin? Annaha tanfi anil mali ismal kanz. Keistimewaan zakat itu menghapus kata penimbun bagi orang yang punya harta. Karena orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, dia orang berarti penimbun. Dulu ada ya, tukang nimbun makanan, nimbun minuman, nimbun 9 bahan pokok. Diapain ujungnya? Diapain ujungnya sama pemerintah? Ditangkap. Kenapa salah? Ini salah kepada pemerintah. Nimbun beras, nimbun minyak, nimbun ini nimbun apa? Nimbun perintah Allah ini. Nimbun apa yang diperintahkan oleh Allah, ente pegang. Ya. Bukan harta Anda, harta Allah. Ketahuilah di dalam harta kita kalau sudah sampai nisabnya, di situ ada harta orang miskin, yaitu harta yang harus dikeluarkan zakatnya, sekalipun tidak tertulis. Begitu saya datang, Pak, Anda minta zakat. Memang Anda taruh harta dari saya? Enggak taruh. Ada perhitungannya, saya tidak ada. Perhitungan Anda dengan siapa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masuk Islam, Anda harus konsekuen. Laksanakan haji, laksanakan zakat, sekalipun nggak ada yang minta, nggak ada yang melihat. Itu zakat kan nggak ada yang melihat. Emang ada apa tuh? Yang itu ahli ngitung tuh namanya apa? Ada notaris zakat. Ada yang hitung apa yang untuk umum tuh ngitungin kalau kita punya duit banyak, apa namanya? Tukang hitung itu apa namanya? Ini banyak ini. Kalau ada ya SH semua tuh yang hitungin harta kita, apa namanya? Akuntan. Emang ada akuntan zakat? Kagak ada.
Nggak ada akuntan zakat, nggak ada. Akuntannya Anda sendiri. Kemudian Anda sendiri bagaimana? Pakai ilmu. Bukan hanya pakai ilmu, yang pertama pakai iman. Kalau cuma hanya sekedar ilmu, kalau sekedar cuma kepandaian, siapa yang mau ngeluarin duit? Ente yang capek, ente yang cari, ente yang kerja, akhir tahun keluarin 2,5%. Enggak semuanya ya, sebagian tuh ada yang ditentukan oleh agama. Hanya 2,5%. Pajak lebih banyak daripada zakat. Tapi ini bukan pajak. Ini membersihkan ente punya harta. Membaguskan Anda punya harta, menyehatkan Anda punya harta, menyehatkan Anda punya badan, menyehatkan Anda punya iman. Kalau kita keluarkan zakat kita, apalagi ditambahin. Kita punya uang nih, sudah wajib zakat nih, ya, mencapai 70 sekian gram emas 24, 72 atau 80 dah, anggap 80. Saya nggak tahu pasnya, Anda lihat di kitab fikih, ya. Nah, yang ditentukan ulama Betawi ada mengarang tuh. Sayyid Utsman bin Yahya, ya. Nah, keluarkan tuh. Setelah dilihat, oh ini melebihi 80 karat emas 24 karat nih harta saya, sudah jalan 1 tahun perdagangan misalnya, hitung duit saya 80 juta atau misalnya 200 juta 2,5% kali 200 juta berapa duit saudara? Ya, 5/2 kali 200 berapa tuh kira-kira? 22 juta paling, ya, nggak banyak. Tapi jadi bersih harta kita, sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehat ibadah kita, insya Allah. Berkah apa? Mengeluarkan zakat yang diperintahkan oleh Allah, bukan untuk Allah, untuk hamba Allah. Yang senang Anda, yang menerima ganjarannya adalah Anda, ya. Nah, tapi kalau Anda lalaikan ini bahaya, ya, bahaya. Kalau annahatan fi anil mal ismul kanz. Orang yang tidak berzakat itu penimbun namanya. Ya. Kalau istilah penimbun kan nggak benar. Ya. Li'annal mal alladzi la yuzakka huwal kanz. Karena harta yang tidak dizakati itu adalah timbunan. Ya, apa namanya? Yang disimpan, simpanan DP timbunan disebutnya, ya. Nah, siapa yang mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala, bukan saya. Ya, Allah yang mengatakan. Wallahu ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfigunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Makna tafsirnya, kurang lebih makna tafsirnya. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, kumpulin emas dan perak. Emas dan perak kena zakat. Berapa? Sama uang. Sama perdagangan, zakat perdagangan. 2,5% setelah 1 tahun. Kalau jumlahnya lebih dari 70 gram emas karat, ya, 70 lebih tuh. 80 apa 78. Saya lupa, ya. Nah, keluarin 2,5% per tahun. Anggaplah umpamanya 70 gram. Berapa sih 2,5%-nya? Berapa gram? Kalau 70 gram dikali 2,5%, berapa kira-kira? Berapa tuh? Coba ditulis. Coba, ada yang ini enggak? Berapa ya? Coba. Berapa gram? 70 gram dikeluarkan 2,5% setelah 1 tahun. Nanti tergantung 100 2,5%, 200 2,5%, 100 1000 ya 2,5% tetap. Berapa Pak? Berapa gram? 1 Allahu Akbar 1,75 gram. Anda punya emas 80 gram, 70 gram. Allah menyuruh kita menginfakkannya bukan untuk Allah, untuk orang, untuk Anda itu. Ketahuilah setiap Anda memberi kelihatannya buat siapa? Buat orang lain kan? Saya beri Pak Aziz. Kelihatannya buat siapa? Buat Aziz. Padahal buat siapa? Buat Anda. Kenapa? Ganjarannya ditetapkan oleh Allah. Setiap kita ngasih 5.000, tulis malaikat 5.000 dikeluarkan oleh si fulan. 10.000 pula, 10.000 dikeluarkan. Ada ganjarannya tetap.
Tapi kalau Anda buat maksiat, buat jajan, enggak ada. Buat yang mubah tidak ada. Bayangkan 70 gram hanya 1,70. Enggak ada 2 gram kan? Enggak ada 2 gram. Kenapa masih orang pelit juga saudara-saudara, naudzubillah. Ya. Nah, ini sudah disebutkan orang-orang yang menimbun emas dan perak tidak dizakati, wala yunfiqunaha fi sabilillah, jalan Allah, fabashshirhum, kasih tahu mereka. Beri kabar menyedihkan kepada mereka. Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih dari Allah. Gara-gara 2 gram diadab sama Allah. Rugi saudara. Baik. Apa tuh azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, nanti dimasukin jahannam disetrika ya dengan barang yang panas. Kepalanya ya, mukanya, ke sebelah kanan kirinya, punggungnya, dikatakan inilah yang engkau timbun ketika di dunia. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan oleh kamu nih yang engkau dulu simpan, yang engkau dulu timbun, yang engkau dulu mengharamkannya dari orang fuqara wal masakin, yang engkau dulu hanya dimakan oleh diri sendiri. Rasakan ini sekarang. Bisa apa nanti? Bisa apa nanti? Tidak bisa apa-apa. Sudah belum? Kapan? Kalau Anda sudah ditarik dari peredaran kan? Artinya kalau kita sudah nanti di akhirat. Ini hukum Allah. Beruntung ini adanya di akhirat, jadi Anda bisa mikir. Yang tahun kemarin tidak zakat, mikir, oh begitu, Bib. Kalau nggak zakat, insya Allah mudah-mudahan tahun ini zakat. Dan kalau memang belum tidak zakat, keluarin sekarang. Nanti tahun yang akan datang lain lagi. Yang tahun kemarin itu tahun 2004 sudah keluarin belum? Belum, keluarin. Yang 2005 lain lagi. Supaya kita selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah adil, saudara. Loh, kenapa kok saya yang makan, saya yang usaha, saya... La ilaha illallah. Anda bisa mencari uang. Anda bisa mendapatkan uang. Lancar usaha Anda. Siapa sih yang menentukan? Siapa yang menentukan? Anda, kepandaian Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dihancurkan dengan 1 detik selesai. Dirugikan dengan 1 hari selesai. Dihabiskan dengan api dalam hitungan jam selesai. Semua itu dari Allah. Kita hidup ini dari Allah. Cukup dengan hidup saja, nggak usah kita pikir Allah yang memberi itu harta, nggak usah diam. Ente hidup dari siapa? Dari Allah. Kita bisa balas kehidupan ini. Mari, yang punya harta jangan pelit. Karena kekikiran membahayakan Anda dan membawa azab nanti di akhirat. Keluarkan hartanya, tambah malah keluarin lagi sedekahnya. Ya, itu yang wajib kan? Zakat, tambahin, jangan pelit. Kan itu tadi kalau 70 gram hanya 2 gram saja. Tambahin 3 gram, tambahin 4 gram. Buat siapa itu tambah? Buat Anda, bukan buat Allah. Emang Allah perlu emas Anda? Enggak. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa ma bainahuma. Yang di langit, yang di bumi, di antara keduanya punya Allah. Allah kaya, saudara. Ya, nah, mari sadari saudara sekalian bahwa apa yang kita miliki ini semuanya punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, Allah yang buat kita semua. Balik kepada Allah. Ya. Nah, penggodanya saya setan penggodanya ya. Kadang-kadang yang goda tuh istri. Bang, jangan bang. Mendingan kita kasihkan anak kita. Mendingan buat mas kawin anak kita. Mendingan buat perhiasan putri kita. Padahal itu adalah api, saudara-saudara, yang Anda berikan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu malin wa in kana tahta sab'i aradin. Waduh. Setiap harta sekalipun di bawah 7 lapis bumi. 7 lapis bawah. Kenapa tuh? Tu'adda zakatuhu falaisa bikans. Setiap harta benda sekalipun di bawah 7 lapis disimpan di 7 lapis bumi itu, selama dia dizakati itu tidak dikatakan timbunan.
Selama dizakati tidak dikatakan timbunan, enggak masalah buat Anda. Hah? Baik. Wa kullu malin la tu'adda zakatuhu wa in kana zahiran fa huwa kanzun. Tadi yang ditaruh 7 lapis bumi ke dalam. Masya Allah, nggak kelihatan kan? Selama dizakati dia bukan timbunan. Tapi kata Nabi, harta benda yang kelihatan di muka kita, di bank, di kantor, di rumah, di lemari, di peti besi, kelihatan, tidak dizakati, dia adalah timbunan. Yang konsekuensinya akan dimintai nanti di akhirat oleh Allah, akan menyebabkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tinggal pikirkan sendiri. Ingin selamat dan dipanaskan muka kita, punggung kita, badan kita semua, keluarkan zakatnya. Kalau anda memang kuat dengan azab Allah, silakan. Saya rasa kalau mau warming up azab boleh juga. Ya. Kita hidupkan kipas ini setrikaan, kan akan disetrika tuh. Jangan tunggu di akhirat dulu, kita coba dulu gimana ya kira-kira. Kata Habib itu sebab kalau nggak dizakati harta, saya bakal disetrika nanti di Jahannam. Di Jahannam nih. Coba saya mau coba dulu Coba deh dulu tuh setrikaan. Ya, jangan yang keras, jangan yang pelan aja, yang buat nyetrika barang-barang yang nylon ya, yang ini taruh gini, kira-kira kuat nggak? Kuat nggak? Kuat. Nggak usah setrikaan, saudara. Nggak usah setrikaan. Rokok saja kita nggak kuat kok. Ya, nggak usah jauh-jauh, rokok gini. Coba. Bagaimana rasanya? Ya. Nasallallahu alaihi, mudah-mudahan Allah jaga ya. Jauhkan diri kita dari sifat kikir, jangan. Jadi orang yang kikir benar itu orang yang nggak zakat ya. Kalau kikir-kikir memang pelit biasa aja tuh, masih mendingan. Tapi kalau tidak zakat, ini kikir di mata Allah Subhanahu wa taala, kikir agama. Ya. Orang Betawi bilang pelit. Sunda juga bilang pelit. Orang Malaysia bilang kedekut. Orang Malaysia tuh bilang kedekut. Ya. Jangan jadi orang kikir. Baik. Selanjutnya, qala wa zakatu tsani darajatil Islam. Faqad su'ila Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayu darajatil Islam afdal? Habib Muhammad di sini menerangkan bahwasanya tingkatan kedua kehebatan dalam rukun Islam itu zakat. Ya, jadi ini masing salat punya tingkatan, haji punya tingkatan, zakat punya tingkatan, puasa punya tingkatan. Kalau syahadat sudah jelas itu pintu masuknya. Ya, tertinggi sudah, paling masuk pintu masuknya. Kemudian ditanya salah seorang sahabat Nabi, ayu darajatil Islam afdal, derajat keislaman itu yang paling afdal apa tuh dari rukun-rukun Islam itu? Faqala as-shalah, yang pertama salat. Karena kalau salat nggak benar semua hilang saudara-saudara, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala tsumma ayyun, terus apa lagi? Qala az-zakah, zakat. Kenapa tuh zakat? Karena zakat ada pemaksaan buat hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita nggak mau dong. Saya yang capek, saya yang berat, suruh ngeluarin duit. Itu hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Orang berzakat itu melawan nafsu. Semua juga hakikatnya melawan hawa nafsu. Tapi zakat ini biasanya orang itu jubilal nas hubbul mal. Orang itu biasanya senang harta. Nggak ada yang nggak senang harta, saudara. Nggak ada. Semua orang tuh senang harta biasanya. Makanya ngumpulin, cari dan segala macam. Yang dicari apa? Harta. Orang yang nyemplung ke dalam air. Nyari apa? Harta apa? Harta karun. Karunnya di mana? Nggak tahu, disebut harta karun. Akhirnya bukan harta karun yang ketemu, harta Said yang ketemu. Jadi harta karun. Semua. Mobil namain Sugih Harta. Wajuh. Ya, ada kan? Nah, sugih harta. Masya Allah. Karena apa? Orang senang harta tuh. Ya. Ada sebutannya lagi. Orang yang berharta disebut hartawan. Kita jangan mau digelari hartawan. Lebih baik Anda disebut zakawan. Orang yang mengeluarkan zakat. Arti hartawan nggak ada artinya. Biar harta Anda bertumbuh.
Tapi kalau Anda orang yang mengeluarkan muzaki, mengeluarkan zakat, itu hebat. Itu betul-betul kaya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tingkatan tuh derajat yang tinggi orang yang berzakat itu. Ya, pangkatnya tinggi di sisi Allah. Qala wa man addaha faqad dha'ima ta'mal iman. Kan tadi Ibnu Mas'ud mengatakan itu zakat itu punya keistimewaan tersendiri di sisi Allah. Kenapa? Siapa yang melaksanakan zakat dia merasakan rasanya iman. Iman itu ada rasanya, saudara. Iman itu ada rasanya. Banyak hadis Nabi, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasa nikmatnya iman, rasanya iman kalau begini, kalau begini. Ada. Jadi iman itu punya rasa. Jangan pikir polos saja, tidak punya rasa, saudara. Sebagaimana orang yang nggak punya iman, nggak punya rasa, yang punya iman punya rasa. Ya, punya rasa. Baik. Gala lima ja'a fil hadis sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun." Tiga perkara ini, man fa'alahunna faqad dha'ima ta'mal iman. Tiga perkara ini apabila dilaksanakan oleh seseorang, dia akan merasakan nikmatnya iman, rasanya iman. Jadi iman punya rasa. Apa tuh rasanya? Manis, gurih, pedas, asin. Paham? Lihat, kita lihat. Apa nih rasanya iman? Kita lihat nih sekarang. Qala, tiga perkara ini dia akan melaksanakan iman. Satu, man abadallaha wahdah wa alima an la ilaha illallah. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ikhlas dan dia tahu tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dia merasakan nikmatnya iman. Enggak ada keraguan di hatinya, tenang hidupnya. Anda jangan pikir orang-orang yang kufur itu kepada Allah tenang hatinya, enggak tenang hatinya. Tidak punya ketenangan seperti orang-orang yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang hatinya. Ya. Yang kedua katanya, wa a'ta zakata malihi thayyibatan biha nafsuhu rafidatan alaihi kulla amin wa lam yu'til harimah walad darina walal maridah wala syaratah wala syaratah al-laimah walakin min wasati amwalikum. Saya ulang. Tiga perkara. Yang pertama, orang yang menyembah Allah, tidak menyekutukannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya dengan senang hati. Bang John nanya, "Bib, emang ada yang nggak senang hati ngeluarin zakat?" Ada. Sambil ngeluarin zakat gerutu. Nah, apa sih saya musikan, saya yang capek, mesti keluarin 2,5%, mesti ngasih ini orang, karena nggak demen lagi nih orang. Kebetulan orang miskin yang dekat rumah dia. Gerutuan hatinya. Enggak, bukan yang begitu. Tenang. Begitu panggilan 2,5% keluarin. Ya Rob, jangan 2,5%. 10% saya keluarkan. Begitu mestinya orang Islam. Jangan baru 2,5% gemeter, nggak pakai sakit riang. Nggak meriang, gemeteran, keluarin 2,5%. Kalau muslim lah 10%. Saya siap ya Allah. Itu orang Islam tuh. Begitu saudara. Waktu zakat thayyibatan biha nafsuh, tenang hatinya, ya. Rafidatan alaihi kullam, setiap tahun sebelum waktu zakat dia udah nunggu kapan nih waktu zakat. Saya ingin melaksanakan zakat. Nafsunya tuh menolong. Bukan nyangka. Rugi ini 2,5%. Itu nggak benar tuh. Dikeluarin tapi dia ngomong begitu, jangan. Enggak, dengan tenang hati, dengan senang. Ya, jangankan 2,5%, 10% pun saya mau, begitu. Walam yu'til harimah, dia tidak, kalau umpamanya dia zakatnya diangkat hewan misalnya, jangan ini yang dikeluarkan yang kurus, kering, udah tua. Jangan yang begitu. Yang kuat, yang bagus. Ya, yang bagus. Walad darina. Bukan juga yang sudah misalnya betul ada badannya gemuk tapi sudah kusut-kusut. Ya? Jangan. Walal marido, jangan yang sakit. Ngeluarin zakat sapi, pilih yang sakit. Kambing, pilih yang sakit. Jangan. Yang sehat, yang bagus, yang kuat. Yang menyusui, jangan. Karena itu berguna untuk Anda. Yang lagi hamil, jangan. Allah nggak minta yang lebih kok. Ya? Nabi juga melarang yang begitu. Yang biasa-biasa saja. Wala syaratul laimah, juga jangan yang terlalu jelek, jangan.
Walakin min wasati amali, kita ambil yang di tengah-tengah. Tidak terlalu baik, ya juga bukan yang jelek. Bukan yang top nomor 1, tapi bukan yang jelek. Ya, kalau ada harga 100, paling tidak harga 75, 60, Allah 50 paling sedikit. Tapi tetap masih dalam kategori bagus, ya. Fa inna Allah lam yas'alkum khairahu. Allah enggak maksain yang terbaik kok. Hei muslimin, kamu sudah wajib nih, kambing kamu wajib dizakati. Keluarkan yang tanduknya besar, yang badannya besar, yang harganya paling mahal dari harta kamu. Itu tidak. Sudah sekian, keluarkan sekian. Jumlah sekian, keluarkan sekian. Dianjurkan oleh Nabi, jangan yang lagi menyusui, jangan. Karena itu bahkan yunti, yang buat jadi penambah tuh, ya, yang melahirin tuh, itu kan kayak modal, jangan dikeluarin tuh, yang begitu, yang lain. Gak apa-apa, nggak diminta yang terbaik, tidak, yang biasa saja. Nah, itu yang kedua. Jadi mengeluarkan zakat dengan tenang hati dan yang baik, ya. Dan yang ketiga, walam ya'murkum bisyarri, dan tidak juga menyuruh Allah Subhanahu wa taala itu kita mengeluarkan zakat dari yang jelek. Jadi maaf, saya ulangi, 3 itu. Yang pertama, menyembah Allah sendiri hanya Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan yang kedua, tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dengan hati yang tenang, tentram, senang, bahagia, ridho. Nah, itu 3 hal ini. Iman kepada Allah, tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dan ketenangan hati dan keridhaan hati. Itu semua akan menyebabkan Anda merasakan rasa nikmatnya iman. Akan merasakan nikmatnya iman. Bagaimana Bib contohnya? Kerjain. Nanti Anda tahu tuh nikmatnya iman. Sebab susah dilukiskan itu nikmat iman itu. Anda kalau lagi sembahyang enak sembahyangnya, berdoa enak berdoanya, ngasih sedekah nikmat, tenang. Itu berarti itu rasa iman tuh. Itu rasa iman. Bangun malam tenang, enak bangunnya. Ya, melaksanakannya dengan penuh kesegaran, merasa enak sekali. Itu namanya rasanya iman tuh. Di antara rasanya iman. Semoga Allah memberikan kepada kita rasa iman ini. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa Isa? 6 menit lagi. Kita lanjutkan. Gala fadlul amali ala sadaqah bitaqwa. Keutamaan amal perbuatan kita, sedekah kita dengan menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita sedekah menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita sedekah itu karena takwa kepada Allah, bukan karena yang dipuji. Kita zakat itu bukan merasa dipaksakan, tidak, tapi karena takwa kita kepada Allah. Ya, karena takwa kita kepada Allah. Nah, ini punya keutamaan, ya. Qala al-amilu 'ala shadaqah huwa alladhi yubdhilu juhdahu fi jam'i zakati minal muslimin yusiluha ila baitil mal. Yani keutamaan, ya, keutamaan orang yang bekerja, ya, atas sedekah dengan takwa. Maksudnya apa? Orang-orang yang berkecimpung dalam pengumpulan zakat karena Allah. Siapa namanya? Amil. Ya, amil zakat itu, ya, karena Allah SWT, karena ketakwaan kepada Allah, dia punya keutamaan besar. Bukan yang zakat punya keutamaan sendiri. Ini yang enggak zakat tapi dia dapat ganjaran nih. Besar ganjarannya. Siapa? Yang ngumpulin zakat. Bib, maksudnya ngumpulin zakat disuruh imam. Sekarang kan enggak ada yang gitu. Sekarang ada juga BAZ, ya, Badan Amil Zakat. Tapi kemana zakatnya, kemana kita nggak paham. Kalau di pemerintahan Islam itu ada hukum dari Godri ditentukan ngumpulin zakat dimasukin kemana? Ke Baitul Mal. Nanti Baitul Mal yang ngatur itu zakat untuk apa-apanya. Ya. Nah, orangnya ini namanya amil. Besar ganjarannya kalau dia jujur. Besar ganjarannya kalau dia baik. Besar ganjarannya kalau dia adil.
Ya. Qala al-'amilu 'ala shadaqah huwa alladhi yubdhilu juhdahu fi jam'i zakah minal muslimin yusiluha ila baitil mal. Jadi orang ya yang bekerja dalam rangka mengumpulkan zakat ini untuk muslimin dikumpulkan di baitul mal, itu amilnya. Fa yatasarraful imam fi infaqiha fil masalihil amah, nanti yang menentukan pimpinan. Ya, pimpinan. Pemimpin muslimin di situ yang menentukan kemana nih zakat ini harus disalurkan. Dia cuma mengumpulin aja, ngumpulin, taruh di baitul mal. Ya. Qala wal musa'ada wal i'ana wal ihsan. Jadi pemimpin yang ngatur kemana yang masalahnya ini harta untuk bantuan, ya, bantuan kepada muslimin. Ya, dalam mungkin ada peperangan, mungkin ini dan itu imam yang ngatur. Wa thawabuhu thawabul mujahid li nasri dinillah al mudha'afi ajruh. Orang-orang yang bekerja dengan ikhlas dalam rangka mengumpulkan zakat ke baitul mal karena Allah, karena takut kepada Allah, jujur, itu seperti orang mujahid di jalan Allah. Mujahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Berlipat ganjarannya, berlipat ganda itu ganjarannya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, al-'amilu 'ala shadaqati bil haqq liwajhillahi ta'ala, orang-orang yang berkecimpung dalam mengumpulkan harta zakat ini, ya, dengan baik, dengan benar, karena Allah Subhanahu wa taala, kal ghazi fi sabilillah, sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a ila ahli, sehingga dia pulang ke keluarganya. Jadi misalnya nih, si fulan tugas ente ngumpulin nih dari si fulan, mintain zakat dari orang-orang kaya. Dia jalan. Dari mulai keluar rumah sampai pulang itu ada di jalan Allah. Maksudnya kalau dia mati, matinya husnul khotimah. Tapi yang jujur. Sebab kalau urusannya duit, saudara, urusannya duit nih, lu tahu itu. Kalau urusannya duit, orang banyak lupa, saudara, kalau urusannya duit. Sama dengan urusan masjid nih. Urusan masjid kan ada duitnya nih. Hati-hati yang megang duit masjid nih. Kenapa, saudara? Kalau kita ngurusin duit masjid juga bisa, bisa apa? Juga, saudara-saudara. Hati-hati. Emangnya ada notaris masjid? Kagak ada. Terus apa tadi yang ngukur duit apa nih? Akuntan masjid? Kagak ada. Akuntan masjid siapa? Raqib atid. Dan mulut orang-orang. Kalau Anda jujur, orang bakal ngomong, oh si fulan nih orangnya jujur. Kerja enggak? Punya perusahaan enggak? Istri 4. Rumah mewah 10. Mobil 12. Kerjanya apa? Ngurusin duit masjid. Dari mana tuh? Dari mana kira-kira? Karena jadi omongan orang. Hati-hati. Ini alsinatun nas aglamul haq. Omongan-omongan orang banyak itu menunjukkan seperti apa? Kalam ilahi, saudara. Ya, seperti hukum dari Allah tuh. Omongan-omongan orang. Karena orang enggak semuanya ngomong terus jadi salah, enggak. Walaupun ngomongnya mungkin tentang seseorang itu tidak baik, kalau 1, 2, 3, 4, enggak mungkin, saudara, kalau banyak yang biasanya benar. Jadi hadirin, kalau mereka bekerja yang mengumpulkan harta zakat ini baik, Masya Allah, seperti orang berjihad di jalan Allah, berangkat pulangnya kalau dia mati, waktu di jalan, waktu pulang, waktu mengumpulkan, meninggalnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua juga husnul khatimah. Kita berhenti di husnul khatimah. Paling nikmat orang kalau husnul khatimah. Paling nikmatnya orang kalau husnul khatimah. Udah gak punya apa-apa lagi sudah. Tinggal nunggu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah min ahli husnul khatimah insyaallah. Ba'da tul umur ta'atullah fi khair rutu fa afiyah wa waffaqana wa iyyakum ila ma yuhibbu Allah minal aqwal wal a'mal wan niyat ya arhamar rahimin bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Demikian saudara, mudah-mudahan apa yang dibahas malam ini bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.